Hmm. Jadi ini benar-benar udah kayak kelihatan seset-seset yang gini. Oke, nah kenapa kok di bagian sini ya, di bagian sini itu masih oke ya seperti ini? Karena ini jarang cornering ya teman-teman ya. Ini kita tidak gunakan untuk cornering. Kalau misalnya kita gunakan untuk cornering itu biasanya dia akan juga sama, dia akan gundul. Nah di bagian sini kan ada segitiga nih. Nah segitiga ini biasanya penanda. Kalau kalian sering cornering, kalau bisa sampai sini ya berarti udah harus diganti. Nah tetapi kalau untuk yang sebelah sini, biasanya kalau udah kayak gini udah perlu diganti nih teman. Karena ini udah tipis banget ya kalau misalnya udah kayak gini. Oke, dan ini kita akan langsung ganti aja di sini ke atas di dekat ya di area kita, dan sekaligus kita jalan-jalan bro. Oke. 美しいライト太陽を見たことがありますか Oke teman-teman, jadi di sini kita mulai dari jalan ini. Kita mulai dari jalan. Kita akan lewat jalan alternatif kalau mau ke Karangtengah. Nah di sini kita akan memperbaiki. Nah, kita akan mengganti bannya karena kita mendapatkan ban yang original. Dibuat ke Karangjati untuk. Dan dulu sebenarnya ini di episode pertama ya, episode pertama pernah lewat sini. Jadi ini tuh adalah jalan kalau mau ke Karangjati tapi jalur alternatif teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen lewat jalan raya ya bisa, jadi sebelah sana ya, sebelah sana. Jadi ini di sisi yang lain gitu ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ini berada di belakang jalan di belakang pabrik-pabrik yang ada di sana nih. Itu kan ada banyak sekali pabrik ya, termasuk ada pabrik garmen ya, pabrik garmen, terus ada juga Sido Muncul. Jadi kita itu lewat di belakang teman-teman. Jadi sembari kita menikmati suasana di sekitar ya teman-teman. Karena di sini yang akan kita lewati ini, kita lewat kebun-kebun karet ya teman-teman ya, kebun-kebun karet. Sebelumnya pas di video pertama itu dulu jalannya masih agak brocel-brocel, tapi sekarang kayaknya kemarin sudah diperbaiki ya teman-teman ya. Udah beberapa tahun yang lalu deh. Udah lama teman-teman ya, udah lama deh. Tapi hitungannya masih jangka waktu yang deket sih. Deketnya tahunan. Karena aku juga jarang lewat sini ya teman-teman ya. Jadi ya bisa dimaklumin ya. Sembari kita ngecek ya teman-teman ya, di sini kita ngecek jalannya gitu kan di sini tuh. Ini jalan ini tuh dia sering digunakan sebagai alternatif kalau jalan raya itu mengalami kemacetan teman-teman. Selain lewat yang sini tuh sebenarnya kita bisa lewat yang tadi. Tadi itu ada jalan yang menuju ke sana, jadi arah ke kiri teman-teman. Yang jebotnya itu di dekat Sosro teman-teman. Jadi nanti dia akan jebot ke jalan raya, dan itu sebenarnya jauh lebih dekat sih sebenarnya ketimbang yang akan kita lalui ini, karena ini modelnya itu dia menjorok ke kanan ya teman-teman ya. Jadi kalau ke jalan raya ini semakin menjauhi, tetapi nggak masalah karena di sini kita ini pendek ya videonya teman-teman. Karena apa? Karena target kita cuma ke situ, ke teknik kita. Jadi di situ biasanya adanya di situ teman-teman ya, langganan servis ataupun kalau ganti-ganti spare part itu biasanya di situ. Nah itu ada plang itu, kalau ke sana itu kita lewat Prengapus ya. Kalau misalnya kalian mau ke Prengapus sana, kalau ke desa Derean ini ya, ke Dewa pemandian air panas teman-teman, kalian bisa ke sebelah kiri tadi. Nah itu teman-teman ya, ini kita menuju ke arah Prengapus ya, arah Prengapus. Jadi suasana sekitar itu seperti ini teman-teman. Dan di sini sudah dipisahkan dengan adanya jembatan ini teman-teman. Jadi tadinya kan terhubung, sekarang sudah disigar, dan penghubungnya ya ini jembatan tol ini ya teman-teman, jembatan ini. Jadi di bawah itu benar-benar tol, sudah dipisah di situ. Kalau dulu masih gabung ya teman-teman ya di sana. Dulu aku juga pernah cerita waktu masih kecil juga aku sering main kesini gitu ya teman-teman ya. Tetapi lewatnya adalah lewat bukit-bukit yang ada di sebelah kanan itu teman-teman. Karena dulu itu masih belum ada tol ya, belum ada tol, jadi masih gabung.
dan jalannya bener-bener itu perbukitan dan lewat hutan-hutan teman-teman, tapi mengasihkan ya, apalagi kalau bulan Ramadan kayak gini teman-teman ya. Jadi sembari ngabuburit gitu kan, ngabuburit waktu itu ya, waktu masih sekolah ya. Udah lama itu teman-teman. Dan kita sekarang itu tepat di 1 Ramadan ya, 1 Ramadan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu jatuh di 1 Maret. Walaupun di sini ternyata Indonesia itu berbeda dengan beberapa negara lain, walaupun hitungannya satu geng ya teman-teman ya. Biasanya yang kalau misalnya menetapkan 1 Ramadan itu sekarang itu berbeda ya untuk Ramadan kali ini gitu ya, karena walaupun di beberapa tempat teman-teman, di beberapa kita udah masuk ke perkebunan karet ya. Oke. Jadi walaupun di beberapa daerah itu banyak yang tidak melihat hilal, ternyata di Aceh itu ada yang di Sumpah sudah melihat hilal yang masuk ke derajat yang memenuhi, sehingga dari situ pemerintah itu dia menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah itu jatuh ke 1 Maret. Ini sama dengan Muhammadiyah ya teman-teman ya, walaupun berbeda penghitungannya. Muhammadiyah itu dia memakai teknik hisab ya, sedangkan untuk pemerintah itu ruhyatul hilal, jadi melihat hilal. Dan di sini untuk beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei gitu ya, itu mereka masih belum puasa ya, belum 1 Ramadan teman-teman. Dan ini mereka menetapkan 1 Ramadan itu hari Minggu besok ya teman-teman, karena ini hari Sabtu 1 Maret 2025. Sedangkan mereka itu menerapkan 1 Ramadan itu 2 Maret 2025. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini lumayan jarang sekali pemerintah itu bertepatan ya. Jadi bertepatan dengan Muhammadiyah teman-teman, yang sama-sama 1 Maret ya teman-teman, menetapkan 1 Ramadannya. Jadi kemungkinan nanti kita puasanya ini bisa 30 hari, karena biasanya itu 29 hari doang gitu ya teman-teman, udah Idul Fitri gitu. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi jalan yang ada di sini sudah lumayan bagus. Oke. Ini banyak sekali dilalui oleh motor-motor, dan kebanyakan yang mungkin ke kebun-kebun ya. Kalian bisa lihat itu ada yang tadi ya, ada yang ngarit juga itu ya untuk pakan ternak. Nah di sini tuh ini karet-karet ya, ini pohon-pohon karet, dan jalannya surprise ya. Ini jalannya sudah banyak yang ditempel ya teman-teman ya, sudah banyak yang ditempel. Kalau dulu rusak ya, lumayan rusak. Jadi ini benar-benar mantap lah ya. Cuman aku sendiri kalau misalnya di atas jam 6 biasanya enggak ya nggak menghindari jalan ini sih. Walaupun biasanya orang-orang pabrik itu jam-jam segitu juga lewatnya sini teman-teman ya. Cuman kan agak panjang ya ini untuk perkebunannya kan, dari pemukiman. Nah sampai sini pemukimannya. Ini sebelah kanan itu juga ada jalan. Kalau misalnya kalian mau ke Kenongo ya, Kenongo itu ada pelang juga teman-teman, ada pelang. Kalian bisa lihat, kalian pause saja videonya teman-teman. Kita akan lewat ke sebelah kiri karena kita mau ke Karangjati. Oke. Nah beginilah suasana di Prenghapus. Ini masuk ke Prenghapus sebenarnya, masuk ke Prenghapus di bulan awal Ramadan ya teman-teman ya. Awal Ramadan kita lihat di sini untuk yang jualan makanan mesti agak kurang ya. Warung-warung ya, sebenarnya di sini cocok kalau misalnya aku tuh pagi hari ya sebenarnya teman-teman ya. Ini ada mur baut. Oke. Oh tempat mur baut ya, oh cari-cari mur. Nah ini pasar ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau pas pagi hari itu keren, karena ini udah siang hari, itu udah hampir jam 12 ya, hampir jam 12. Ini jamnya mati teman-teman ya, jamnya. Jadi baterainya kayaknya habis. Ya bisa nyala cuman telat. Jadi di sini reviewku jalan dari sana ya. Itu kalau kalian mau dari Merakmati Lemah Hirang mau lewat ke sini ke Prenghapus Karangjati, lewat ini tadi jalannya udah bisa dikatakan lumayan mulus ya jalannya.
walaupun tadi ada brocel-brocel beberapa ya, cuman overall keseluruhan mulus. Oke, laundry. Jadi daerah sini tuh memang sebenarnya daerah yang banyak sekali pabrik-pabrik ya, makanya kebanyakan orang-orang pabrik di sini yang ngekos di daerah-daerah sini. Kayak tempat yang cocok sebenarnya kalau saya mau usaha ya, karena di sini memang ya potensinya itu banyak sekali. Orang nah kita sebelah kiri karena kita mau ke Karangjati itu terlihat, kalau kalian lihat di situ ini tuh kayaknya nggak terlalu terlihat ya di kamera, ini udah mulai mendung teman-teman, mendung. Jadi jalan Prengapuss ke Karangjati ini sekarang itu udah lumayan ramai teman-teman, jadi beda banget sama dulu yang nggak sepi. Jadi jalannya itu udah lumayan lebar ya, karena ini memang potensinya banyak banget di sini untuk pabrik-pabrik ya. Ini ada pabrik, kebanyakan pabrik tekstil di sini. Kalian lihat ini masih beraktivitas ya. Di sini aku udah libur di hari Jumat kemarin. Jumat itu udah libur teman-teman. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu berangkat lagi. Ini yang di pabrik ini saya masih berangkat. Aku lupa nama pabrik. Morris, bukan Morris. Kalau Morris itu di dekat jalan raya. Ini pabrik. Ya gitu teman-teman ya. Kadang itu kalau kita tidak terlalu sering ini agak lupa ya. Ibarat kalau misalnya kita itu kurang terbiasa dengan kosakata tertentu itu ya, itu biasanya tidak terlalu kuat di ingatan ya. Rocket chicken ini juga ada ternyata ya. Mau teh, wah tutup ya. Kan puasa ya. Puasa mau teh, tapi ini ada ini ya, masih ada warung ya buka makan, karena memang di sini juga tidak ini ya, tidak semuanya kan beragama Islam juga teman-teman. Kalau warung-warung itu tutup ya bagaimana yang beragama non Islam gitu kan, yang dia juga tidak puasa. Itu teman-teman. Jadi ini namanya apa sih ya, berlubang tadi, PT Ungaran, Ungaran Sari Garment, USG ya, USG sama apa, pokoknya banyak sekali teman-teman pabrik tekstil. Dan ini juga karet-karet ya, kalian bisa lihat di sebelah kanan dan kiri ini juga perkebunan. Oke, ini ada bendera ya, bendera merah-merah. Jadi ini cukup luas teman-teman jalannya ini, makanya kalau saya akses ke Prengapuss itu sekarang udah cukup bagus. Makanya banyak sekali perumahan-perumahan di daerah Prengapuss gitu ya teman-teman, perumahan-perumahan baru, karena memang di daerah situ memegang potensi yang besar ya, potensi besar. Di samping di sini kan banyak sekali karyawan-karyawan pabrik ya, yang mungkin mereka juga akan ngelirik ke perumahan-perumahan. Makanya kalau misalnya buka lahan perumahan itu biasanya agak pas gitu ya, pas bisa laris gitu, terutama yang ada di daerah-daerah sini ya. Seperti ini teman-teman ya, suasana 1 Ramadan 1446 Hijriah, dan ini adalah video pertama kita di bulan Ramadan. Nah ini udah sepanjang jalan menuju ke jalan Karangjati teman-teman, dan beginilah suasananya. PT Bina Perumahan Bukit Pelepu. Udah masuk Pelepu ya. Oke, alright. Itu teman-teman. Sebenarnya di sini aku kalau mau beberapa minggu lagi ganti sih, tapi ini udah berbahaya soalnya udah banyak teman-teman. Tidak hanya satu titik soalnya yang kelihatan serat-seratnya gitu ya teman-teman. Jadi agak bahaya juga karena aku pakai di sini kan perjalanan jauh terus tiap hari teman-teman. Jadi kadang gitu sih. Kalau dulu itu pas kita masih ngebis terus kan, sekarang ngebis lumayan ya teman-teman, harus mengeluarkan kocek antara 15.000 sampai 20.000. Kalau dulu kayak gitu kan masih 10.000 kayaknya masih oke dulu teman-teman, tapi sekarang udah segitu ya. Jadi sehari kan kalau kita PP pulang pergi gitu kan, itu bisa sampai 40.000 teman-teman. 40.000 itu belum apa-apanya, jadi wah nggak cocok ya. Walaupun di sini kalau pakai motor kita resiko kita perlu ganti ban gitu ya, karena jaraknya lumayan jauh dan itu tiap hari gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kan kilometernya kan juga beda ya. Kalau misalnya kita pakai sepeda motor yang jarak dekat, misalnya tempat kerja kita itu dekat rumah itu kan, itu juga beda lagi kan, itu mesti awet itu kan ya. Tapi kalau misalnya jarak jauh di sini biasanya pertama yang
gampang habis. Oli, oli terus sama yang pendingin itu teman-teman ya, kalau pakai Matic kan kayak gitu. Terus bannya ya, ban depan, ban belakang. Terus ada beberapa komponen lagi, misalnya di bagian komstir, kalau misalnya kalian itu biasa di daerah yang banyak sekali terjalnya gitu ya. Terus juga pelek ini ya, pelek kalau misalnya di tempat kalian itu, di tempat yang kalian lalui itu biasanya banyak gerojalan itu kan mestinya tekanan ke pelek itu kan ngeri ya, dengan pelek jadi peang gitu kan. Itu harus di press gitu kan, di press pelek, dan tidak sembarang tempat ya teman-teman ya, yang ada alat pressnya. Oke, dan sekarang di sini kita mau ambil uang dulu di SPBU ya teman-teman ya. Oh, ambil uang di SPBU karena di sana ada ATM-nya teman-teman ya, ATM. Jadi di sini nanti kita akan ke SPBU dulu, jadi ke ATM-nya ya, ATM-nya. Oh ya, ini ada Gori nih teman-teman ya. Jadi biasanya kalau aku belanja juga di sini nih, belanja kebutuhan sehari-hari ya, di sini cukup murah ya, cukup murah. Kalau hari Sabtu kayak gini, kalau kalian lihat ini ada sale ya teman-teman ya. Kalau hari Sabtu biasanya teman-teman, hari Sabtu, apalagi di sini kan awal Ramadan, kemungkinan juga ada potongan-potongan harga ya. Dan di sini mesti akan ada kemacetan ya. Di sini kan ini mau ke jalan raya, kalian bisa lihat di situ. Ya, gini macet. Udah duhur ya. Tadi soalnya aku udah konfirmasi teman-teman. Kalau di Ahas itu misalnya kita ganti ban itu pakai yang ekspres, jadi tidak ngantri ya, ngantri ya, walaupun mungkin ada, cuman bisa langsung gitu ya, beda sama kalau mau. Nah, lumayan ya, lumayan panjang teman-teman. Jadi kita ngambil di belakang. Soalnya di sini kan ini jalan menuju ke jalan raya ya, biasanya akan lebih lama teman-teman gitu ya. Ganti ban teman-teman, soalnya yang depan udah kita ganti beberapa bulan yang lalu. Dan kalau ganti ban tubeless itu beda ya teman-teman sama ban biasa, ini lebih mahal teman-teman. Biasanya ganti ban tubeless ini satu bannya ya ribuan, mungkin di sini kalau mungkin bisa sampai 300. Wah, itu kalau saya kita hitung-hitung ya, setahun bisa bagi sendiri gitu ya. Biaya yang itu aja nanti pertamax itu juga kemarin udah sempat sampai 14.000. Sekarang ya udah hujan ya. Wah, udah hujan, untuk kita itu polsek. Di depan kita itu ada kris elektronik, ini ada baja ringan. Oke, nah sudah teman-teman, kita sudah berada di jalan raya. Jadi kira-kira sebenarnya itu ya untuk perjalanan kita kali ini menyambut bulan Ramadan ya, bulan Ramadan satu Ramadan ya, satu Ramadan di bulan Maret ini, tepat tanggal 1, sama-sama tanggal 1-nya. Ini ada Leo Fashion, itu sebelah kanan pasar, dan sekarang hujan. Oke, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kok.
Oke, jadi di sini kira-kira seperti inilah teman-teman tempatnya dan suasananya ketika di bulan puasa. Aku suka banget suasana di bulan puasa kayak gini karena nggak ada asap rokok di luar gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen terbebas dari asap rokok, kalian bisa di dalam ya, karena di dalam itu ada ruang ber AC teman-teman. Oke, dan di sini kita ambil kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat di situ proses ya. Prosesnya seperti itu. Jadi untuk bannya dibongkar dulu teman-teman, dicopot dulu, dan pemasangan ban kayak gini itu masuk ke Big Express teman-teman. Jadi kita nggak perlu nunggu lama ya teman-teman di situ. Dan aku sukanya di sini tuh karena ada alatnya juga di situ untuk masang ban, jadi nggak lecet-lecet juga ya gitu. Oke teman-teman, jadi kita sudah berhasil. Ya sebenarnya nggak berhasil sih, karena yang berhasil itu kan mereka. Jadi di sini permasalahan kita udah kelar, dan untuk ban sudah diganti ya teman-teman. Dan kenapa Pak ganti di situ? Karena untuk hal itu kan dia sudah ada alatnya ya, sehingga itu meminimalisir sesuatu ya, karena udah standarisasi dari mereka. Dan di sini tadi pas hujan tadi tak copot teman-teman untuk yang baterai, jadi tadi perekamannya itu tanpa suara ya. Dan ya seperti itulah tadi untuk beberapa cuplikan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi di kali kita masuk ke Express ya, kalau untuk yang ganti ban itu teman-teman. Tadi aku sempat kan ini kan Comstel yang ada di sini itu sebenarnya belum terlalu parah sih untuk rusaknya. Di sini tuh kalau misalnya kita ini ya, Comstel ini ketika kita lepasnya kayak gini tuh dia kayak gini, nah, jadi harus di ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh ini masih aman ya teman-teman ya. Sebenarnya memang belum terlalu butuh diganti ya. Cuman kalau pengen nyaman sih sebenarnya ganti Comstel. Cuman aku tadi pas bilang ke adminnya itu, ternyata kalau untuk Comstel itu kan gantinya lama ya teman-teman ya. Jadi itu kan harus bongkar mesin ya, sehingga di situ disarankan itu pas kita servis. Jadi pas servis kan itu memang beda ya untuk servis sama Express. Kalau Express itu tadi kan kita tidak terlalu antre banyak ya, jadi antrenya ya pas Express karena ada pit tersendiri ya. Cuman kalau misalnya pas servis biasa kan memang kita perlu registrasi dulu. Nah kalau misalnya kalian itu pengen registrasi pengen servis di hari Jumat misalnya, kalian bisa booking dulu lewat booking ya. Jadi biar nggak terlalu antre banyak. Jadi kalian bisa tentukan jamnya itu ya, jam servisnya gitu kan. Nah nanti kalian tinggal servisnya jam itu ya. Tapi satu hari sebelum harinya itu kalau kalian mau booking. Kalau misalnya di situ ya diusahakan kalian datang pagi ya. Ya nggak mahal sih, itu aja. Cuman ya waktu antrenya aja ya, perlu sabar ya. Gitu. Nah kalau untuk yang ganti ban ya udah langsung ya, jadi udah langsung. Dan di sini ban yang bekasnya tak bawa pulang, dan ternyata memang sudah benar-benar tipis ya teman-teman, sehingga itu sudah wajar kalau kita mau ganti langsung ya, karena sudah tanda-tandanya udah kelihatan banget teman-teman. Walaupun di sebelah samping seperti bilang di awal ya, samping-samping itu
itu masih oke ya untuk dia samping, karena aku nggak pernah cornering ya teman ya, jarang cornering. Jadi kalau misalnya pas belokan pun juga aku belokannya normal teman-teman, jadi aku nggak berani cornering gitu ya, takutnya geblak gitu ya teman-teman, cornering. Sehingga ya memang untuk samping-sampingnya masih oke gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk segitiga yang ada di bawah itu bukan jadi patokan gitu ya. Nah, jadi yang jelas patokanku biasanya kalau udah terlihat serat-seratnya itu udah, wah itu udah tipis itu teman-teman, udah tipis yang tengah, karena yang dipakai kita kan di tengah. Itu kalau yang pinggir-pinggir cornering itu jarang sekali, kita malah ke tengah. Oke, terus pengalaman apa lagi ya? Ya tadi sebenarnya bisa teman-teman, bisa, tapi memang lama dan itu tidak bisa diekspres. Jadi kita kayak servis biasa. Sehingga ini saya putuskan ya udah nanti aja lah, pas servis aja gitu ya, gantinya gitu. Emang nggak lama, tapi kan kalau misalnya pas servis udah sepaket ya, udah sepaket, ini juga nyopot bodi juga ya, setir. Dan untuk gantinya biasanya sekitar, kalau aku lihat-lihat sekitar 300-400an untuk komstirnya. Komstir yang untuk vario ya. Kalau komstir untuk yang lain misalnya yang racing itu beda lagi ya teman ya, dia lebih mahal. Oke, seperti itu. Dan ini aku habis 320.000 teman-teman. Itu kita udah dapat ban baru dan udah dipasang sekalian. Dan bannya itu ban tubeless ya, beda ya teman-teman ya. Jadi bedakan untuk ban tubeless sama ban yang biasa yang dia ada ban dalamnya gitu ya. Jadi memang ban tubeless itu ada kelebihan tersendiri gitu ya teman. Kalau misalnya terjadi kena amit-amit ya, kena paku kayak gitu ya, ataupun ada kebocoran, tidak langsung meletup gitu ya. Meletup itu artinya langsung dia kempes, kan bahaya kalau misalnya pas kalian itu sedang dalam kondisi kecepatan yang tinggi gitu ya, atau kecepatan yang 60 ke atas lah pokoknya teman. Itu kan kalau tiba-tiba meletup gitu ya, nah kayak balon ya, kayak balon kena tusukan gitu kan, langsung boom gitu ya, boom, meletup ya, suaranya boom gitu ya. Sedangkan kalau di sini itu, kalau untuk yang model tubeless itu sebenarnya dia memakai konsep, kalau kalian itu misalnya punya balon ya, kalian kasih selotip lah, selotip karet. Nah kayak gitu kalian tusukkan gitu ya di situ selotip karet, maka itu nanti bocornya tidak langsung keluar gitu ya, tapi dia akan bocornya alon-alon, pelan-pelan. Oke, jadi kira-kira seperti itu pembahasan kita kali ini ya. Dan clear ya teman-teman ya, tadi udah berikan beberapa footage perbaikan. Jadi aku belum bisa mendekat ya teman-teman, karena ya jiwa vlogger itu masih belum terasah gitu ya, jadi masih malu-malu. Bye bye. Oke, bonus ya bro. Jadi ini adalah yang sudah diganti dan sepertinya ini adalah ban federal teman-teman.